Kenapa ayat Al-Quran ini tidak akan pernah berubah? Karena memang sudah dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Tapi kan semakin banyak orang zaman akhir ingin merubah Al-Quran. Orang zaman akhir itu ijek pinter orang ahli lughat saat Al-Quran diturunkan. Itu pun ditantang karo Gusti Allah. Kalau memang kalian ingin merubah Al-Quran dan ingin nyauri Al-Quran, kumpulkan seluruh manusia dan jin. Kumpulkan mereka semua untuk membuat satu ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Sebanding maknanya, lafadznya, balaghnya, kesempurnaannya, artinya semuanya bandingkan. Dan sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, tak ada satupun orang yang bisa membuat satu ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Nah sekarang banyak orang, ya Gusti Allah dilalai zaman akhir ya akeh. Tidak hanya orang-orang sepuh yang saat niki gila menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kecil sekarang banyak yang ingin hafal. Saya mengatakan ingin loh, ya hafal tenan aku ya ora roh. Bahkan hari ini sekolah-sekolah yang di situ ada tahfidznya laris manis seperti kacang goreng. Tapi apal tenan ta ora ya? Enggak tahu. Setahu saya, pondok-pondok yang tahfidz, pondok-pondok yang betul-betul bisa memungkinkan, itu ya 1 tahun ya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Rombongan itu ya hafal sih hafal, tapi mungkinnya kita enggak tahu. Pondok sini ya ben tahun insyaallah ya ono sing ono syahadah, ada yang dapat syahadah ben tahun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Najan orang gawe pondok tahfidz jenenge lho ya. Daripada sekolah 6 tahun bisa hafidz Quran, pinter teknologi, pinter kedokteran, walah kau wae pinter. Tapi yo gak tau eneng sing lulus, 30 ya ora tau eneng. Masyaallah. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada kitabnya Allah Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya sampai besok di hari kiamat ayat Al-Quran ini tidak akan pernah bisa berubah. Allah yang menjaganya. Dan ini bukti mukjizat. Mulanya disebut ayat. Bukti apa? Mukjizat. Tapi lucunya, mukjizat yang sudah nyata di depan kita, kita nggak mau mempelajarinya. Aneh. Ono wong Islam nggak bisa baca Quran. Aneh itu. Tapi ada gangguan wong kapas lagi berbondong-bondong ngaji terus libur loh. Keterak PPKM. Nah, itu ujian sebenarnya. Iku cara PPKM kok singkat apa iku? Nek Mas Taib PPKM kae. Pengen poligami piye? Pengen poligami kekurangan modal. Nek aksa PPKM ya wis mbuh sak karepe ngono. Dadi ya itu ujian. Tapi bukan berarti terus nanti tahapan yang awal bisa baca Quran. Niat kita apa? Mempelajari mukjizat, mempelajari ayat yang ayat ini tidak akan pernah berubah ila yaumil qiyamah. Setelah kita bisa baca Quran, kita pelajari isinya seperti ini. Oh, noto ayat tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Al-Quran itu adalah satu bukti kekuasaan Allah yang Al-Quran itu tidak akan, maksud dikokohkan itu tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Apakah manusia itu heran? Apa pantas wong-wong iku heran? Apakah pantas mereka itu mengherankan bila aku Allah memberi wahyu terhadap seseorang dari golongan mereka? Golongan mereka siapa? Orang-orang kafir Mekah. Orang-orang Mekah. Memberi wahyu apa? Isinya wahyu niki jenenge anean masdariyah. An angdzirin nas. Berilah rasa takut kepada manusia. Beri rasa takut berisi tentang apa? Siksa kubur, neraka, hisab, dosa. Itu an angdzirin nas. Memberikan kabar, memberikan rasa takut. Bila kamu menentang perintahnya Allah, di situ ada hisab, ada siksa kubur, ada neraka dan lain sebagainya. Itu an angdzirin nas. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim.
Dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka ada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Jadi orang beriman itu yang dikejar apa? Qadamas sidqin inda rabbihim. Sesuatu yang bernilai di sisi Tuhannya. Itu yang dikejar orang mukmin. Jadi orang mukmin itu begini, ada orang kafir, ada orang mukmin. Kalau di sini wahyunya Kanjeng Nabi Muhammad itu isinya apa? An-angzirin nas, memberi rasa takut kepada orang-orang kafir. Rasa takut tentang apa? Bila melakukan dosa, kesyirikan, bila melanggar perintahnya Allah, ada neraka, ada siksa kubur. An-angzirin nas. Tapi bagi orang-orang yang beriman, berilah kabar kepada mereka, kabar gembira bahwa mereka itu mempunyai kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Jadi yang kita kejar selama ini itu apa? Kowe pingin mulya ning ngarepe menungso apa mulya ning ngarepe pangeran? Tenan ya. Kedudukan yang mulia itu menurut Tuhan. Karena hidup di dunia ini juga sak terus lah.